Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para klien saya di grup. Jadi, saya punya grup kelas diet mentoring untuk penyembuhan penyakit diabetes dan komplikasinya. Jadi, Anda yang ingin sembuh, insya Allah bisa sembuh dengan merubah pola makan aja. Jadi kita tidak memakai obat kimia ya teman-teman. Nah, ini beberapa pertanyaan akan saya jawab di sini, yaitu bumbu gluten free, bumbu yang terbuat dari tepung beras yang tidak bergluten, boleh karbo. Jadi di sini kita fokus sama makanan yang rendah karbo. Walaupun dia tidak bergluten, tapi karbonya tinggi, contohnya seperti tepung beras, tepung maizena, nah itu tetap nggak boleh ya, dihindari. Lalu gantinya apa? Gantinya bisa seperti tepung kelapa, seperti tepung keto, tepung telur, dan lain-lain, bisa. Dan kali kita akan masak ya, yang memakai tepung yang rendah karbo. Tepungnya itu biasanya dari tepung kelapa teman-teman ya, bisa beli di online. Kemudian kacang mede itu tinggi karbo teman-teman ya. Per 100 gramnya dia itu karbohidratnya 30 gram. Tapi di situ juga ada serat. Kita boleh makan tapi sebaiknya terbatas. Lebih baik ganti dengan kacang tanah ataupun kacang almond. Kemudian ini ada yang bercerita juga multigrain. Multigrain boleh nggak? Boleh saja, tapi dicoba dulu ya. Anda konsumsi, kemudian nanti 3 hari kemudian cek gula darah. Jadi 3 hari coba konsumsi multigrain itu. Nah, nanti Anda cek sendiri apakah gula darahnya naik atau tidak. Karena di sini saya nggak berani komen karena ini adalah mereknya apa itu, makanan kesehatan ya, yang memang dia mengklaim untuk bisa mengontrol gula darah. Jadi saya nggak bisa komen di sini ya teman-teman ya. Yang jelas kalau konsumsi apapun itu pilihlah makanan yang rendah karbo, itu saja. Oke, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari para klien saya. Ini ya, apakah boleh makan kacang mede panggang? Ini udah saya jawab ya teman-teman, boleh tapi terbatas. Kacang tanah boleh 70 gram, kacang mede 30 gram aja, kacang almond 50 gram, itu yang aman. Ini tadi udah dijawab ya. Tepung bumbu, bolehnya cari tepung yang rendah karbo. Dan ini ada bun, apa saja yang harus saya lakukan untuk mulai programnya. Saya mulai intermittent posting hari ini, tapi kalau masalah zero udah mulai dari 3 hari yang lalu. Kalau menurut aplikasi BMI, BB saya normal, tapi saya ingin nambah BB sekilo 2 kilo ya bun, saya merasa terlalu kurus. Jadi beliau ini sakit diabetes. Jadi beliau ini sakit diabetes, tapi dia ingin ikut diet saya di grup pengobatan penyembuhan diabetes sembuh tuntas di grup WA saya. Nah, kemudian ibu ini ingin tidak kurus gitu loh. Apakah bisa? Insya Allah bisa ya. Yang penting kita mengurusi dulu gula darah kita yang tinggi itu dinormalkan dulu. Kalau gula darah sudah normal, nah nanti makanan-makanan boleh ditambah, kalori boleh ditambah. Tapi untuk saat ini, bila gula darah Anda itu masih tinggi, itu saya sarankan lebih baik kita fokus untuk menurunkan gula darah dulu ya Bu ya. Nanti setelah gula darah Anda itu sudah turun normal, nah baru untuk urusan berat badan
kita tingkatkan, dibarengi dengan jalan kaki tentunya, supaya otot-otot itu membesar gitu ya. Kalau bisa sih fitness, makan beban tuh kalau bisa. Tapi kalau untuk lansia ya nggak mungkin ya, sudah nggak kuat. Ya pokoknya sebenarnya kita itu nggak perlu gemuk-gemuk banget ya, tapi juga jangan kurus-kurus. Yang penting gula darah itu bisa normal. Oke. Nah, makan apa saja yang hari ini mau saya konsumsi teman-teman ya. Ini untuk contoh. Jadi saya alhamdulillah diberi Allah sembuh dari diabetes tanpa obat kimia. Walaupun gula darah saya ya kadang-kadang masih naik ya. Ya masih naik turun gitu. Nah, ini yang konsumsi saya sehari-hari yang aman, ini saya contohkan untuk Anda semuanya ya. Ini sayur buncis itu memang bagus untuk orang diabetes ya. Kemudian ini cabai hijau, cabai-cabian boleh ya teman-teman ya. Mau cabai merah ataupun cabai hijau boleh. Tapi kalau sayur mayur itu juga ada karbonnya. Jadi jangan takut Anda itu kekurangan karbo gitu loh. Kalaupun tubuh ini kekurangan karbo, dia akan memproduksi karbo sendiri. Jadi ada juga pertanyaan ya, Ibu, kalau kita sama sekali tidak boleh makan karbo, apakah tubuh tidak akan kekurangan karbo dan tidak membuat sakit liver? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Baiklah, saya jawab. Anda jangan takut kekurangan karbo, karena karbo itu ada di mana-mana. Sekarang ini contoh nih, buncis ini kan bagi Anda nggak ada karbonya, dikira karbo itu hanya nasi. Padahal sayur mayur itu semua mengandung karbo teman-teman. Yang nggak ada itu cuman sayur selada mentah itu loh. Nah, itu paling rendah karbonnya. Kalau kita makan buncis, makan pete, makan labu siam, tomat, bahkan bawang merah, bawang putih itu semua mengandung karbo. Jadi walaupun kita tuh sudah zero, sudah benar-benar nol karbonya, tetap makanan itu mengandung karbo. Jadi nggak usah takut kekurangan karbo ya. Yang kita takutkan adalah kebanyakan karbo bagi orang diabetes ya Bu ya. Nah, kayak tempe, telur, kuning telur itu juga mengandung karbo, cuman memang sedikit gitu. Jadi aman-aman saja ya diet Zuma Herbal itu. Untuk penyembuhan diabetes itu alhamdulillah selama ini gak ada kendala. Bahkan pasien-pasien saya itu alhamdulillah banyak banget yang berhasil menurunkan gula darah dari 700 menjadi 100 sekian gitu. Di bawah 200 itu ada kayak gitu. Nah, ini adalah makanan saya hari ini teman-teman ya. Ini nanti pengen saya masak apa itu terserah, bebas ya. Kemudian ini tempe ada, dan ini gulanya saya pakai ini stevia. Ini lebih alami ya teman-teman, karena dia bukan serbuk, jadi dia tidak mengandung zat-zat untuk mengeringkan itu loh, apa yang namanya ya, saya lupa. Jadi ini benar-benar alami. Anda bisa pakai ini, belinya di online aja ya. Kalau mau beli di saya juga cari aja di Shopee, ada toko kami ya, Zuma Herbal namanya. Kemudian telur ini juga mengandung karbo. Ini saya batasi 3 biji aja karena 3 ini udah banyak. Tadi pagi saya sarapannya tahu sama telur dadar. Kemudian ini ada soto dari daging sapi, sandung lamur. Terus tempe mau dibikin apa tuh, misalnya mau bikin perkedel tempe, diulek kasih kencur, kasih bawang merah, bawang putih, lalu digoreng, itu bisa banget, boleh ya, ini aman. Nah, tapi bagi Anda yang sakit ginjal itu beda lagi ya teman-teman ya. Bagi Anda yang ada keluhan gagal ginjal ataupun kanker, itu nanti menunya beda lagi. Makanya saya buka kelas diet mentor itu untuk membimbing orang-orang yang ada komplikasi. Kalau hanya diabetes saja seperti saya, hanya ingin menurunkan gula saja, Anda bisa mengikuti
apa yang saya makan ini bisa, tapi ya nggak boleh plak sekali karena tiap tubuh itu beda. Ada orang yang udah nggak kuat jalan, yang cuma tidur aja, nah itu ya beda makanannya nggak begini. Nah ini bagi orang-orang yang masih beraktivitas padat ya, masih bisa jalan ke pasar, masih bisa masih kerja istilahnya ya. Nah itu makanannya seperti ini boleh. Ini telur juga ditambah lagi juga masih boleh. Tapi untuk orang yang sakit ginjal itu beda lagi ya, itu warning ya teman-teman ya. Nah oke, cukup sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya dan mohon pamit, semoga bermanfaat. Dadah.